Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munawir. Halo Pak Untung, gimana Pak Untung kabarnya Pak Untung? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Munawir. Keluarga Gimana? juga baik Pak Untung? Oke, sip. Semangat, Pak. Semangat Pak Untung. Gini Pak Untung, Iya, Pak. saya memang pengen ngobrol dengan jenengan ini Pak. Iya. Saya memang dari kemarin kan sudah WA Bapak untuk bisa meluangkan waktu. Kira-kira ini ngobrol ada waktunya enggak nih Pak? Insya Allah ada, Pak. Kemarin kan Bapak sudah WA, jadi memang saya sempatkan waktunya, Pak. Kalaupun ada Iya, aktivitas, saya utamakan jenengan, Pak. alhamdulillah saya senang sekali. Iya, ini agak panjang nggak apa-apa ini Pak? Enggak apa-apa, memang saya sudah luangkan waktu untuk Bapak. Iya terima kasih Pak Untung atas waktu ngobrolnya ini. Ya. Gini Pak, saya pengen cerita ini. Saya punya kegelisahan. Hmm. Ini hubungannya dengan pekerjaan saya Pak. Dengan anak didik. Kebetulan saya kan ngajar kelas 4 Pak. Iya, Jadi iya. di kelas 4 saya itu anaknya aktif-aktif Pak. Iya, iya, iya. Aktifnya dalam tanda petik negatif itu Pak. Iya. Eh, Kadang ada yang berkata julukannya itu sumbu pendek begitu Pak. Iya, iya. Iya, artinya anak-anaknya ketika hatinya tersentuh sedikit, tidak hanya omongan saja yang keluar, tapi fisik itu juga ikut bertindak Pak. Iya. Iya, Jadi iya, iya. di saya di kelas saya itu setiap hampir Pak, ini hampir ya Pak, bisa 3 hari sekali, bisa sehari sekali. Itu terjadi perkelahian Pak, antar anak Pak, itu hampir setiap hari sehingga saya itu kalau ngajar, kalau istirahat itu tidak tenang Pak, itu. Jadi begitu Pak. Ya, jadi siswa Bapak itu kadang-kadang berperilaku negatif ya Pak di kelas. Iya betul Pak. Ya, ya, ya. Terus Pak Munawir ingin obrolan kita itu mau dikemanakan Pak? Atau tujuan obrolan kita malam ini itu mau kemana ini Pak? Saya ingin Pak, murid-murid saya itu ketika ada saya, ya tenang, artinya tidak berperilaku negatif. Iya, betul. Tidak ada saya pun ketika istirahat, mereka juga tetap berperilaku positif, tidak negatif. Ya, Apalagi sampai berkelahi itu Pak, ya. ya. Itu yang menjadi pikiran saya itu Pak. Saya pengennya ada saya, tidak ada saya pun tetap mereka berperilaku positif Pak. Ya itu memang apa kelas ideal ya Pak ya, kelas ideal dan kelas idaman Iya bagi Pak. semua Iya, guru. Ya, 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 iya, ya. Terus yang Bapak maksud dengan perilaku negatif itu contohnya bagaimana Pak? Ini saya pengen tahu sekali nih Pak. iya. Ini kayak kemarin saja Pak, kemarin saja selama 1 minggu saya menangani 2 kejadian besar Pak. Iya, iya. Jadi yang pertama itu ada perkelahian antar anak laki-laki sama-sama lelaki, itu gara-gara hanya ledek-ledekan Pak, yang pertama. Ledek-ledekan, kemudian ketika yang satu mau pergi, kemudian di smackdown Pak. Ya, Iya, di smackdown. Di smackdown, iya. jatuh, ternyata kepalanya terkena pojoknya meja Pak. Yang bagian belakang Pak, bagian sini terkena pojoknya meja. Luar Bagian biasa. yang apa, yang pojok itu Pak, ya. Sehingga terjadi sobek Pak, bagian kepala yang belakang itu sobek keluar darah. Itu terjadi pada saat istirahat Pak. Iya, iya, iya. Nah, saya kebetulan itu belum sampai ke kantor Pak, saya masih di depan kelas sehingga saya Iya. langsung lari ke dalam kelas, kemudian saya cepat-cepat melihat kondisi anak tersebut. Ternyata bagian belakang kepalanya sudah berlumuran darah Pak. Nah, kemudian yang saya lakukan itu saya hentikan pendarahannya. Kebetulan di kelas saya itu disiapkan P3K itu dengan kain kasa, kemudian diperban sedikit kasih tadi Pak, seperti itu Pak. Itu yang pertama Pak.
Yang Iya. kedua juga terjadi lagi setelah 2 hari, Pak. Iya, iya, iya. Ada lagi anak yang lain, Pak. Anak yang lain terjadinya pada saat istirahat juga. Saya posisinya di kantor. Iya. Ketika lagi ngobrol sedang enak dengan teman, santai, dia Pak, ada yang bocor begitu. Iya. Saya tertarik ke kelas. Ternyata memang iya, ada satu anak laki-laki yang bagian depan kepalanya sini sudah keluar darah. Nah, itu seperti itu, Pak. Sehingga saya ketika istirahat itu nggak pernah tenang itu, Pak. Iya. Itu eh, perilaku tersebut itu dilakukan oleh satu anak atau beberapa anak, Pak? Apa maksudnya tokoh utamanya satu anak atau gimana, Pak? Itu yang melakukan banyak, Pak. Bukan berarti berganti-ganti itu, Pak. Oh, Itu berganti-ganti, nggak hanya satu anak. Itu bahkan yang berkelahi itu yang dari hari ke hari itu 4 anak berarti beda semua. Iya, beda semua perkelahian itu. Padahal hal sepele, Pak, itu pemicunya, Pak. Hanya kadang ledekan, kemudian iya. kadang bermain, bermain mainannya diambil, terus langsung pakai tangan ataupun benda-benda yang ada sekitar dipukulkan gitu, Pak. Jadi sudah ini ya, Pak, mengarah ke kekerasan itu ya, Pak? Iya betul, Pak, mengarah kekerasan. Kebetulan memang di daerah saya yang ajar ini daerah pantai itu, Pak. Pesisir, dekat sekali dengan pantai. Kita kan tahu tipikal orang pantai kan orang tuanya didikannya keras-keras itu, Pak. Iya. Nah, itu berarti di dalam kelas itu mungkin ada beberapa kelompok mungkin, Pak ya? Atau gimana, Pak? Yang saya lihat sih ya memang tidak rata, Pak, tidak rata. Hanya bagian kelompok yang anaknya memang dekat pantai sekali, Iya. itu yang punya perilakunya emosinya lebih lebih melejit begitu, Pak, dibanding yang lain, Pak. Iya. Mm-mm. Berarti memang ada dua kelompok dan kasusnya itu ya, Pak, antar dua kelompok itu ya, Pak? Hampir, Pak, hampir permasalahannya antar dua kelompok, artinya satu dusun dipenjarakan, satu dusunnya namanya Bungin. Kalau yang penjarakan itu yang belakang rumahnya udah pantai. Kalau yang Bungin ini agak jauh sekitar ya di sekitar sekolah itu dukuh Bungin, sehingga kadang anak penjarakan tidak pro dengan anak-anak yang di dusun Bungin itu, Pak. Oh, gitu. Kemudian Pak Munawir ini ingin menyelesaikan masalah itu, Pak, menurut Bapak? Iya, pengen sekali, Pak. Pengen pengen terselesaikan sehingga beban saya apalagi ketika bekerja di kantor istirahat itu tetap tetap nyaman, Pak, begitu. Terus rencana Bapak untuk membuat kelas ideal tersebut atau tidak terjadi lagi kekerasan semacam itu bagaimana, Pak, rencana Bapak ke depan? Saya amati kalau ada saya, Pak, di kelas, Hmm. itu mereka tenang, Pak. Artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan negatif ataupun berkelahi, Pak. Iya. Mereka nggak berkelahi. Tapi ketika saya istirahat kok mereka berkelahi tuh, Pak. Mungkin ini ya, Pak, mungkin dengan adanya kehadiran saya, kalaupun di istirahat, mereka bisa lebih tenang begitu, Pak. Artinya Iya. kalaupun mereka mau berkelahi, emosinya terkontrol. "Oh, ada Pak Guru," begitu mungkin. Iya, iya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi kehadiran guru itu penting untuk ini ya, Pak, mengerem tindakan negatif mereka ya, Pak, atau perilaku negatif mereka. Saya kira itu, Pak, yang menjadi bayangan saya, kehadiran guru sangat penting begitu, Pak. Terus rencana Bapak ke depan untuk mengatasi masalah tersebut itu bagaimana, Pak? Saya kira perlu adanya guru piket ini, Pak. Pada setiap hari ada guru piket yang fungsinya nanti memantau perilaku murid ketika mereka beristirahat, sehingga murid apabila ada perilaku-perilaku yang negatif atau menyimpang atau berkelahi, itu Hmm. mereka kayak tadi Pak Untung betul, mengerem begitu, Pak. Iya. Saya kira itu, Pak, yang pertama itu, Pak. Mungkin yang selanjutnya saya juga punya bayangan itu
perlu adanya kesepakatan kelas, Pak. Kita bentuk, kita sepakati di masing-masing kelas tentunya dengan berkolaborasi dengan kelas yang lain. Jadi kalau di kelas kita sudah punya kesepakatan dengan murid-murid, mungkin ini Ya, mereka kalau ya, mau ya. melanggar Heeh. melanggar apa yang sudah disepakati, mereka juga berpikir karena kesepakatan kelas itu nanti ditulis dan dibuat poster ditempel di kelas ataupun di depan kelas, banyak tempelannya Ya, ya. sehingga mereka selalu senantiasa membaca dan teringat apa yang mereka pernah sepakati bersama. Itu, Pak. Ya, ya. Berarti Pak Munawir tadi mengatakan yang pertama ada guru piket, jadi Mhm. perilaku mereka sedikit terkontrol atau terkontrol lah, terkontrol atau Iya, Pak. tercover, sehingga mereka ketika akan melakukan perilaku negatif tidak jadi Iya, atau betul, Pak. direm, ada rem. Kemudian yang Betul, kedua Pak. ada kesepakatan kelas, ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Nah, Iya, betul. kesepakatan kelas seperti apa Pak menurut Pak Munawir yang perlu disepakati dalam kelas Bapak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin itu Pak? Ya, berarti mungkin sebelum kita menyepakati sebuah kesepakatan kelas, perlu adanya cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian yang memicu anak untuk berpikir ke situ, Pak. Karena kalau tidak dipicu dengan cerita ataupun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, itu mereka daya pikirnya belum mencapai ke situ. Sehingga ketika mau membuat kesepakatan, jadi sistemnya seperti curah pendapat, Pak. Iya, iya. Jadi mungkin ditawarkan kepada anak-anak kita membuat kesepakatan kelas apa yang ingin kalian inginkan, apakah kelas yang nyaman, kelas yang bersih. Nah, sebelum sebelum dibuat seperti itu, guru eh, mengutarakan dulu kira-kira kelas yang tadi biar tidak ada perkelahian, diceritakan dulu contoh perkelahian yang membuat kelas itu tidak nyaman sehingga Iya, iya. anak juga terpikir oh memang itu yang ingin ingin mereka mereka inginkan gitu, Pak. Eh, jadi kesepakatan kelas ya Pak, itu menarik sekali buat saya Pak, buat pelajaran juga buat saya itu. Iya, iya betul, Pak. Iya, saya juga ingin melaksanakan itu, Pak. Terus selain kedua hal tersebut, Bapak punya rencana lain mungkin Pak? Mungkin dengan berkolaborasi juga dengan puskesmas, Pak. Puskesmas yang jauh ini kebetulan karena letak puskesmas itu hampir sekitar ya 6 kilo Wah, dari oke. sekolah kami. Ketika kemarin saja waktu kejadian itu saya merasa hati was-was begitu, Pak. Iya, Was-was karena darah yang mengalir itu cukup cukup banyak, sehingga sebelum saya bawa ke puskesmas karena letaknya jauh, saya tanya dulu ke anak, tuh, anak kamu pusing apa tidak? Ternyata nggak pusing. Nah, saya agak lega begitu. Kalau udah iya, pusing saya, apalagi semaput saya udah panik, bisa panik itu Pak. Sehingga iya. saya tangani penanganan sementara bersama saya juga meminta bantuan pada guru yang lain, meminta bantuan untuk menangani luka tersebut secara sederhana. Kemudian saya bawa ke puskesmas karena kalau ditempuh itu jaraknya sekitar 30 menit, Pak. Kalau Iya. dari sekolah. Iya, Itu Bapak itu sudah pernah berkoordinasi dengan puskesmas atau belum itu Pak? belum pernah koordinasi tapi pernah waktu waktu kemarin anak itu bocor kepalanya itu ketika diperiksakan saya bilang kepada bagian uh, puskesmas ya yang menangani di IGD itu langsung dilarikan ke IGD itu dulu katanya pernah ada puskesmas pembantu di dekat sekolah tetapi karena sesuatu hal itu tidak dilanjutkan. Nah, kemarin saya meminta kepada pihak puskesmas agar mengaktifkan kembali dan kemarin responnya bagus, Pak. Iya, iya. Berarti akses kesehatan juga sangat penting di sekolah Pak Munawir ya Pak? Iya penting sekali Pak akses kesehatan. Mudah-mudahan sih tidak ada terjadi ya Pak, tidak terjadi. Iya, Mudah-mudahan, iya, mudah sehingga akses itu tidak dipergunakan walaupun tetap standby iya, begitu iya, Pak. iya, iya. Selain dengan puskesmas untuk akses kesehatan itu, apa mungkin Pak Munawir sudah punya gambaran kira-kira kalau puskesmas tidak bisa,
mungkin ada cara lain untuk akses kesehatan, Pak. Sementara hanya puskesmas, Pak, yang paling dekat. Karena kalau mungkin ada sih rumah sakit. Kalau puskesmas itu agak dekatnya lagi ada rumah sakit, cuman itu rumah sakit swasta, Pak. Iya, Iya, iya. untuk berkoordinasi juga mungkin agak memerlukan memerlukan waktu dan biaya mungkin yang cukup lah. Sehingga kalau memanfaatkan hanya puskesmas saya kira cukup lah kalau ada. Jadi kalau saya rangkum dari pembicaraan tadi, itu ada 3 rencana yang ingin Pak Munawir lakukan ya Pak. Iya Dari betul. piket, kemudian kesepakatan kelas, kemudian mendekatkan akses kesehatan. Untuk menjalankan rencana-rencana tersebut, Pak Munawir itu sudah mempunyai atau gambaran, oh saya akan mengajak rekan ini, rekan itu Oh, sudah punya gambaran apa belum Pak? sudah Pak, saya mungkin yang akan saya lakukan dalam jangka dekat ini adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak. Walaupun kemarin ketika kejadian anak tersebut mengalami luka itu sudah mengetahui kepala sekolah. Kepala sekolah mengetahui kejadian tersebut dan penanganan yang saya lakukan itu katanya sudah tepat. Jadi kepala sekolah sudah tahu dan saya ingin menindaklanjuti tadi untuk adanya guru piket itu saya ingin berkolaborasi diskusi dengan kepala sekolah, mudah-mudahan disetujui itu diadakan musyawarah bersama untuk membentuk guru piket yang tugasnya salah satunya memantau anak atau murid ketika sedang istirahat, Pak. Oke, berarti rencana Bapak tadi sudah disampaikan ya Pak sebenarnya ya Pak. Iya. Nah itu dari pembicaraan tadi Pak dengan rekan-rekan, dengan kepala sekolah, itu ada dukungan lain apa enggak Pak? Dari stakeholder misalnya dari komite atau wali murid, itu ada apa enggak Pak? Dukungan semacam itu. Sementara yang saya rasakan itu belum ada dukungan, Pak. Karena mungkin mereka tidak tahu permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah. Mungkin kedepannya juga ketika ada permasalahan, baik pihak komite ataupun wali murid mengetahui kejadian-kejadian yang ada di sekolah, Pak. Ya. Ini saya penasaran ini Pak, ada flashback ke belakang sebentar sedikit ya Pak ya. Iya, Itu silakan, Pak. ketika anak yang tadi di Smackdown itu kepalanya bocor, orang tuanya gimana Pak? Komplain apa enggak Pak ke sekolahan? Iya, kebetulan ketika ini flashback ya, Iya, iya. ini cerita itu. Ketika posisi sudah kepalanya berdarah, kemudian saya tangani secara sederhana menggunakan P3K yang ada di kelas. Kemudian saya cepat-cepat ke puskesmas karena jaraknya jauh. Saya minta bantuan salah satu guru di belakang untuk megangin barangkali anaknya di tengah jalan itu ada apa-apa, Iya. semaput dan sebagainya kan. Nih Pak, saya minta bantuan teman guru. Kemudian saya ke puskesmas, di sana ditangani. Ketika ditangani, ketika mau pulang, saya tidak langsung ke sekolah, Pak. Saya ingin ke rumah orang tuanya. Sehingga saya ingin menjelaskan duduk permasalahannya seperti apa, kemudian anaknya seperti apa. Saya ingin menjelaskan dengan jelas, jadi tidak hasil Tidak dari salah orang paham. lain, Iya, iya. dari gurunya sendiri, begitu Pak. Iya. Iya. Terus gini Pak, Ah, ternyata ketika saya datang ke rumah orang tuanya, itu kan ternyata itu di rumahnya kan jualan pecel Pak. iya. Ya bahasa di Pemalang itu lotek Pak. Lotek, iya betul Iya, lah lotek. jualan lotek Pak. Iya, itu ketika saya datang, kemudian lihat anaknya si namanya kan Sultan ini Pak, Iya. namanya Sultan. Itu belakangnya diperban, itu neneknya itu kayak histeris gitu Pak, Iya. Ah, neneknya. iya. Terus saya tanya, ibunya ada apa tidak begitu. Ibunya ternyata ke sekolah Pak. Oh, sudah tahu ya Pak? Iya,
Ternyata sudah tahu dari kelas 1, kebetulan kelas saya itu berdampingan dengan kelas 1. Lah kelas 1 Oh, melihat anak tersebut yang berlumuran darah kepalanya, bilang ke orang tuanya, katanya kepalanya mangap begitu, Pak. iya, Mangap itu artinya terbuka begitu. menganga, Kan menganga. orang tua kok menganga begitu, menganga katanya. Bahasa Indonesia menganga, tapi anak-anak kecil karena itu bilangnya karena bahasa 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 ngoko bilangnya kepalanya mangap begitu. Iya, iya. Wah, orang tuanya kan langsung Pak ke sekolah. Dan kebetulan saya kan di puskesmas, jadi nggak ketemu Pak. Jadi nggak ketemu. Saya di situ eh, minta bantuan kepada saya nelpon guru yang ada di sekolah agar orang tuanya saja yang ke rumah pulang, anaknya sudah di rumah begitu. Biar biar saya jelaskan yang tahu permasalahannya. Mungkin guru yang lain tidak tahu permasalahannya Iya, Pak. Begitu. iya. Luar biasa sekali, Pak. Pengalaman Bapak ini luar biasa sekali. Bisa jadi Iya. pengalaman buat saya juga ini, Pak. Iya. Dan benar Pak, benar sekali ketika saya duduk di situ kan dikasih dikasih kasih jajan gitulah ya. Itu orang tuanya datang itu dari jauh tuh berlari tuh Pak, lari terus di depan rumah itu matanya memerah, marah begitu. Saya lihat merah, marah Iya, bener iya, itu, iya. marah bener. Saya aja ini tak sabar-sabarin. Ini kalau saya jangan terpancing. Langsung bilangnya nggak enak sama saya. Gimana sih Pak anak saya sampai seperti itu Pak? Begitu. Kepalanya bagaimana Pak? Katanya itu menganga Pak. Begitu. Ya ibu duduk dulu sini ibu. Anaknya nggak apa-apa. Saya langsung saya ujungnya Pak anaknya nggak apa-apa langsung begitu. Iya, iya. Anaknya nggak apa-apa. Oh. Terus ketika duduk tanya macam-macam. Ya, sabar dulu nanti saya terangkan. Kemudian saya terangkan pelan-pelan. Kemudian lihat anaknya. Oh kalau mau lukanya dibuka, kata dokternya dibuka boleh sih Pak lukanya. Lukanya perbannya dibuka. Oh ya sekitar ya 1,5 cm itu sobeknya Pak. Sobeknya 1,5 cm. Itu oh enggak apa-apa, lu masih luka luar. Saya ceritakan terus penanganannya terus obatnya ini Bu, obatnya ada 2 ini dan ini aturannya minumnya ini seperti ini. Terus biayanya gimana Pak? Udah ditanggung sekolah biayanya gitu. Oh iya, alhamdulillah Pak. Ya terima kasih. Akhirnya begitu Pak, berbalik. Iya, iya, Ya iya. berbalik. Semula marah-marahin saya, setelah saya ceritakan dan saya tangani anak tersebut, ibunya merasa terharu dan terima kasih Pak, terima kasih terus begitu. Padahal saya nggak enak juga, saya yang bertanggung jawab sudah itu ya membuat anaknya luka begitu, malah saya tetap nggak enak tetap ya seperti itu Pak. Ternyata memang orang tuanya itu broken home Pak, Oh, iya, iya, iya. broken home. Anaknya itu bapaknya itu sudah pisah gitu. Iya, iya, iya. Ya, memang sangat menarik sekali, Pak, cerita Bapak tadi. Itu saya Iya. jadi penasaran ingin tahu endingnya gimana. Iya, Pak. Malah pulangnya saya itu mau dibawain itu mangga. Iya, Kebetulan kan di desa kami kan banyak mangga itu. Mau dibawain, enggak usah. Gitu. iya, iya, Seperti iya. itu, Pak. Ya udah, Pak, Ya, ini saya ingin kejadian-kejadian ya, itu tidak terulang itulah ya, Pak. ya, ya, ya. Saya ini lega ini, Pak, sudah bercerita isi hati saya yang kegundahan ketika mengajar, yaitu Ya, ya, ya. pengennya tidak ada kejadian Pak, pengennya nggak ada Ya. kejadian, pengennya kerjanya kita ngajar ya anak bisa maju baik pengalamannya ataupun pengetahuannya juga sikapnya itu kita sebagai guru sangat senang. Tapi kalau ada kejadian seperti itu berkelahi berarti kan sikapnya belum baik Pak. Nah, berarti kan saya ngajarnya belum baik juga itu. Iya, iya. Saya merasa senang sekali nih Pak bisa dibantu. Mungkin saya butuh ngobrol lagi boleh Pak? Ya, boleh Pak. Kapan saja nanti bisa Pak Munawir telepon kalau ada waktu. Tapi ini saya mau tanya ini Pak. Oh Ada iya satu hal gimana yang Pak? belum sempat saya tanyakan nih ke Pak Munawir. Iya, Itu Pak Munawir tadi sudah menyampaikan rencana aksi ya Pak, akan dilakukan, iya, iya, akan iya, melakukan apa. Tapi untuk iya. waktunya itu
kira-kira akan dilaksanakan dalam rentang waktu berapa lama itu, Pak? Untuk pelaksanaannya saya kira butuh waktu sekitar 1 bulan, Pak, 1 bulanan. 1 bulan ya, Pak? Iya, karena ini sifatnya karakter ya, Pak, Iya, iya, iya. mengubah karakter. Jadi kalau mengubah karakter itu saya kira, tidak cepat, instan. Walaupun tadi untuk guru piket, segera mungkin dibentuk, Pak, dan, kesepakatan kelas juga akan dibentuk. Tapi untuk yang tadi, untuk puskesmas keliling, nah itu tergantung dari pihak puskesmas itu, Iya. Pak, gitu. Ya, Mhm. berarti Bapak akan melaksanakan ini kira-kira 1 bulan ya, Pak? Iya, Satu untuk bulan. untuk tapi minggu depan sudah dilaksanakan, Oh, Pak. langsung Saya pingin dilaksanakan. minggu depan sudah dilaksanakan, nanti berjalan satu 1 bulan. Kira-kira 1 bulan, terlalu lama apa tidak, Pak, menurut Bapak? Eh, Apa perlu dikurangi, Pak? Kalau menurut Bapak dengan kondisi guru-gurunya, kesiapan gurunya, dengan kondisi siswanya, menurut Bapak gimana Pak 1 bulan itu Pak? Menurut saya sih ya terlalu lama ya, Terlalu lama. mungkin mungkin perlu perlu dipersingkat ya, sekitar kalau pelaksanaannya sih mungkin bisa langsung minggu depan, Pak. Iya, Rencanakan saya minggu depan bisa langsung saya, diskusikan dengan kepala sekolah membentuk guru piket, dan selanjutnya terutama ini kan tidak tergantung pada kelas saya saja, Pak. iya. Ini kelas-kelas yang lain juga berpengaruh karena kadang perkelahian itu terjadi itu antar kelas, Pak. Hmm, Perkelahian terjadi antar kelas, tidak hanya kelas 4 saja atau di kelas 5 saja, tapi kadang lintas kelas karena biasanya itu anak-anak yang sudah kelas tinggi, mereka suka bermain di kelas-kelas rendah gitu. Kelas 3, kelas 4, kelas 2, kelas 1, karena mereka merasa besar iya, dan iya. mereka berani itu, sehingga kadang jahilin teman-teman, adik-adik kelas, sehingga perlu nanti ada kolaborasi, saya ingin kolaborasi dengan guru-guru yang lain, kelas lain, untuk tadi salah satunya membuat kesepakatan kelas, Pak. Sehingga masing-masing kelas punya kesepakatan bersama, nanti menjadi kesepakatan sekolah, itu, Pak. Oke. Berarti Pak Munawir akan melaksanakan ini dalam kira-kira 1 bulan ya Pak? Minggu-minggu depan ya Pak ya? Minggu Minggu depan. depan saya laksanakan, Iya, Pak. Minggu depan saya laksanakan, berarti nanti 2 minggu lah ya, Pak, mungkin, Pak. iya. 2 2 minggu ya. minggu Ah, 2 minggu kita evaluasi, nanti saya ngobrol lagi ya, Pak. oke. Ini Siap hasil Pak, siap. hasil hasil dari aksi itu hasilnya seperti apakah? Apakah Iya. efektif? Apakah perlu ada yang diperbaiki? Nanti saya minta minta pendapatnya dari Pak Untung ya, Pak. Iya. Saya Saya minta tunggu itunya Pak, tunggu cerita selanjutnya Pak. Ini sangat menarik sekali Pak. Penasaran ini. iya. Iya, mudah-mudahan cerita-cerita yang negatif sudah tidak ada karena sudah Amin. ditangani dengan tadi yang coaching dengan Pak Iya, Untung. Saya sangat berterima kasih pada malam hari ini sudah di-coaching sama Pak Untung. Unek-unek yang ada di dalam hati saya itu sudah terluapkan, Pak. amin. Itu setidaknya nanti Alhamdulillah. habis ini saya bisa tidur nyenyak gitu. Walaupun besoknya saya harus, berpikir lagi, Pak. Setidaknya ini beban saya sudah terkurangi karena sudah, dibantu Pak Untung, saya bisa mengembangkan apa potensi diri saya untuk bisa mengurai permasalahan yang ada di sekolah saya. Saya kira itu dulu Pak Untung, barangkali panjang lebar, mengganggu Pak Untung, Ya, nanti kita bisa sambung lain waktu, nanti saya setelah ada hasil saya pasti akan menghubungi Pak Untung. siap, siap Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Untung. Ya, Saya akhiri. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Munawir. Apa Selamat kabar? malam Pak Untung. Kabar baik. Pak Untung, Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah saya juga baik-baik saja Pak Munawir. Iya. Ini gimana keluarganya Pak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Pak Untung, keluarganya sehat juga? Alhamdulillah juga sehat. Tadi sudah saya video call Pak. Sebelum saya ini buka LMS, saya video call dulu. Ternyata mereka itu sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak Munawir, Iya, Pak Untung. ini
kemarin saya WA jenengan untuk ini apa ya, untuk melakukan ini apa, video call. Ini Pak Munawir mengganggu waktunya apa enggak, Pak? Oh, tidak sekali, Pak. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oke, Tidak mengganggu. Iya. ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, ini Sama-sama, Pak Untung. ini Pak, saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Pak Munawir, ya semacam unek-unek lah, atau curhat kalau boleh dikatakan seperti itu. Iya, iya. Silakan, Pak. Ini Pak, saya ini kan ingin anak didik saya itu mempunyai apa semacam sikap hormat lah terhadap gurunya, mempunyai rasa apa bisa membedakan ketika mereka berinteraksi terhadap teman bagaimana, terhadap guru bagaimana. Sepertinya beberapa hari ini ada beberapa siswa saya yang sikapnya apa tidak bisa membedakan ketika mereka bersikap terhadap saya, Pak. Saya ingin Oh, itu mereka apa mempunyai apa ya sopan santun lah terhadap guru semacam itu. iya, iya. Jadi tujuan dari pembicaraan kita, obrolan kita pada malam ini walaupun lewat Zoom ya, Pak, Iya. itu tujuannya apa itu, Pak? Tujuannya ya saya ingin siswa-siswa yang saya didik selama ini, Pak, terutama yang apa yang akan mengikuti lomba di tingkat provinsi itu, walaupun mereka ya katakanlah saya istimewakan, tetapi mereka mempunyai apa ya lebih lebih sopan atau mempunyai etika ketika berbicara dengan gurunya, tidak seakan-akan meledek semacam itu. Karena saya merasa eh, beberapa di antara mereka itu berbicara dengan saya itu kurang ini Pak, kurang sopan dan terkesan melecehkan semacam itu. Iya. Kalau dengan guru selain Bapak, itu mereka berbicaranya melecehkan apa seperti apa, Pak? Yang paling utama itu dengan saya. Kemudian ada beberapa guru juga yang eh, apa bersikap seperti itu terhadap beberapa guru. Tapi tidak semuanya Pak, tidak semuanya Hmm, semacam itu. Terutama kepada pelatih-pelatih yang ini, yang setiap hari melatih mereka. Tapi terutama iya, kepada saya yang paling ini, paling sering. iya. Eh, Kira-kira melatih apa ya, Pak? Ada acara apa ini? Melatih apa ini? Iya, itu sejak bulan Maret itu saya melatih itu Pak, apa lomba yang namanya pesta siaga di tingkat sekolah dasar. Nah, Iya, sejak bulan Maret sampai sekarang kan rentang waktunya lama sekali tuh Pak, karena dari tingkat kecamatan sudah dilalui, kemudian maju ke tingkat kabupaten, maju lagi ke tingkat binwil, iya, kemudian akan ke tingkat provinsi. Ini yang terakhir kan tingkat provinsi. iya. Jadi itu apa kegiatannya ya itu apa? Tiap hari ya latihan terus, Pak. Tiap hari latihan Oh iya, terus, gojlok terus karena sudah tingkat provinsi ya sayang kalau dilewatkan. iya, Pak. Eh, saya ucapkan selamat dulu ya, Pak. Ini sekolahnya bisa masuk ke tingkat yang menjadi cita-cita semua sekolah ini. Ya, Ya, amin. ucapkan Terima selamat. kasih, Pak. Iya. Intensitas latihan itu berarti setiap setiap hari, Pak. Hampir setiap hari. Hmm. Iya. Dan anak-anak kepada guru yang melatih itu kebanyakan berbicaranya menganggap seperti teman begitu, Pak. Sedangkan kepada yang lain tidak begitu maksudnya. Enggak, iya. Iya betul seperti itu, Pak. Jadi kepada Hmm. pelatihnya itu yang melatih setiap hari itu seakan-akan sudah menganggap teman dan
berbicaranya juga berbicara seperti kepada teman, tidak seperti kepada guru yang penuh unggah-ungguh, sopan santun, tata krama. Itu, Pak. Menurut Pak Untung, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu berbicaranya seperti menganggap temannya kepada bapak dan ibu pelatih? Ya, mereka berbicara kepada saya seperti teman itu kemungkinan ini ya Pak, ini kemungkinan ini hanya apa semacam diagnosa saya saja. Iya. Kemungkinan karena saya itu sering bercanda Pak dengan mereka Iya, dan iya. guru-guru juga sering bercanda juga dengan mereka karena intensitas latihannya atau pertemuannya itu sering, akhirnya Mhm. mereka menganggap kita itu apa bestie gitu Pak. Oh iya, teman ya, Iya, teman dekat itu ya. dianggap teman dekat. Tiap hari Iya, ketemu, tiap hari latihan bersama, kemudian tiap hari diajak bercanda. iya, Karena ini Pak, untuk mengurangi ketegangan ya kita ajak bercanda. Kalau iya, kita tegang mereka stres, sakit, kan repot kita. iya, Kemudian betul. prestasi turun, kita juga yang repot. Iya. Apa Bapak pernah menegur anak tersebut, Pak, yang ikut lomba yang bicaranya kepada pelatih itu seperti menganggap seperti teman begitu? Pernah ditegur apa tidak? Sampai sekarang saya belum pernah menegur karena saya ada kekhawatiran ini Pak, dalam diri saya itu ada kekhawatiran. Jika saya tegur, kemudian sikap mereka berubah menjadi tegang terhadap saya, tidak enak terhadap saya. Akhirnya ketika saya latih, eh, mereka akan konsentrasinya kurang. Itu ketakutan saya itu Pak. Oh, begitu. Jadi Iya, Pak Untung takut kalau menegur mereka yang ikut lomba, mereka iya, justru tambah menjauh begitu ya Pak artinya? iya Iya, menjauh, tertekan begitu. tertekan. Oh iya. Apa selama ini Pak Untung pernah menegur selain anak-anak yang ikut lomba tersebut, Pak? Kalau anak-anak kelas selain yang ikut lomba ya Pak ya, itu sering Pak saya tegur agar tidak Hasilnya ya, hasilnya bagaimana, Pak? hasilnya ya mereka bisa dikontrol Pak kalau saya tegur. Hmm, kira-kira Pak Untung mau mencobanya apa tidak untuk kepada anak-anak ini? Tadi ada ketakutan Iya. tersendiri bagi Pak Untung. Tapi ternyata kepada siswa yang lain ternyata berhasil. Mm. Saya ingin sebenarnya sih dalam hati saya ingin ini Pak, ingin mencoba menegur mereka, tapi dengan cara ya mungkin lebih halus mungkin ya Pak ya. Iya betul, Pak. Cara yang lebih halus. Kira-kira selain menegur eh, kepada yang bersangkutan, ada kiat-kiat lain tidak Pak biar anak itu kepada walaupun tetap menganggap teman tetapi kesopanan dan unggah-ungguh tetap dilakukan begitu. Mungkin saya akan ajak bercerita Pak, ajak bercerita, tetapi ceritanya tersebut tentang etika, sopan santun, ya seperti menyindir gitulah Pak. Iya iya iya. Itu dilakukan di latihan apa di kelas Pak kira-kira? Bisa di latihan, bisa di kelas secara umum. Jadi anak tidak merasa ditunjuk semacam itu, Pak. Iya. Ada cara lain tidak Pak selain ada dua tadi, yang pertama menegur secara halus, yang kedua dengan bercerita melalui cerita-cerita yang familiar yang pada intinya agar anak sadar dengan cerita tersebut, Pak. Eh, Mungkin saya akan ini, Pak, minta tolong sesama pelatih atau di luar pelatih ya, karena mungkin pelatihnya tidak enak, mungkin kita cari guru yang lain untuk apa menasihati mereka mungkin atau menegur mereka. Oh, oke. Terus bagaimana dengan itu, Pak? Kesepakatan kelas, barangkali itu di Bapak ada kesepakatan kelas.
Ya, kesepakatan kelas memang saya lakukan di kelas saya, kaitannya dengan apa, keyakinan kelas juga. Tetapi kalau yang itu ya Pak, tanda petik, siswa saya yang khusus itu Iya. memang ini agak berbeda itu Pak. Seperti Oh sudah gitu. keluar jalur itu. Oh iya iya. Iya iya iya. Nah, kira-kira rencana apa yang akan bagaimana Bapak melakukan rencana tersebut gitu, Pak? Mungkin ketika latihan kita ajak ngobrol, ajak cerita dengan halus atau sambil bercanda mungkin ya Pak ya, mungkin sambil Iya. bercanda, kamu jangan begini dong, semacam itu, mungkin semacam itu, atau saya ajak cerita-cerita tentang ini pramuka seperti apa, etikanya seperti apa berbicara kepada orang tua, kepada guru, semacam Hmm. itu, tidak menegur. Ada rekan yang membantu tidak, Pak? Kalau rekannya membantu, insya Allah ada. Beberapa teman saya, rekan sejawat saya juga merasa seperti itu, Pak. Merasa Hmm. semacam dilecehkan lah oleh mereka. Iya iya. Jadi Jadi mungkin bisa mereka bisa membantu. iya iya. Jadi bisa berkolaborasi ya, Pak, dengan teman pelatih yang lain begitu ya, Pak. Tadi Iya, ada bercerita tadi. iya. Saya kira hebat sekali ini rencana-rencana aksi yang akan Bapak tempuh. Eh, Kira-kira target yang akan dicapai itu dalam waktu berapa lama ini, Pak? Ya, kalau soal etika semacam itu ya memang secepatnya akan saya laksanakan itu, Pak, rencana-rencana saya. Dalam berapa hari, Pak? Perkiraannya, Pak? Perkiraannya 1 sampai 5 hari, Pak. Insya Allah akan saya laksanakan bersama teman-teman saya. 5 hari cukup itu, Pak. Insya Allah cukup. Nanti berarti setelah 5 hari kita ngobrol lagi ya Pak tentang hasil apa yang Bapak terapkan tadi yang sudah Bapak gali sendiri, kemudian dipraktekkan. Kita ngobrol lagi ya Pak. Siapa? Nanti kalau sudah saya praktekkan bersama teman-teman, kemudian hasilnya bagaimana, saya akan hubungi Pak Munawir lagi, Pak. Saya Oh, calling lagi, Pak. oke, saya tunggu. Pak Munawir siapkan, Pak? Siap sekali, Oh, siap sip. sekali. Mantap, mantap. Siap sekali. Ya. Oke. Ya udah, Pak, terima kasih nih Pak atas coachingnya Pak. Saya sekarang jadi lega, beban pikiran saya jadi sedikit berkurang, dan saya punya gambaran akan melakukan apa dengan adanya coaching tadi Pak. Oke, oke, semangat, semangat Pak Ya, Untung. semangat Pak. Ya, Semangat. oke. Ya, yaudah Pak, terima kasih Pak ya. Oke, saya tunggu nanti episode berikutnya. Oke, selamat Oke, beraktivitas kembali Pak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.